Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kausari. Di sini saya ditugaskan sebagai moderator pada kelompok 3, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana indikator mengambil data dan juga sampel pemilu. Indikator pemilu adalah parameter atau alat yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi proses dari hasil pemilihan umum ataupun pemilihan politik. Quick count adalah metode perkiraan cepat hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei atau lembaga independen lainnya. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel suara dari sejumlah TPS yang diacak kemudian dianalisis. Indikator-indikator ini dapat membantu dalam memilih berbagai aspek dalam bidang pemilihan dan keadilan serta proses pemilihan. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan dalam indikator. Yang pertama, TPS. Indikator harus memilih TPS yang mewakili variasi dalam pemilihan. Hal ini dilakukan agar hasil quick count bisa mencerminkan variasi pendapat dan kecenderungan pemilih. Yang kedua, penentuan metode sampling. Metode yang sering digunakan adalah metode acak sederhana atau random sampling, di mana setiap TPS memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Tim quick count akan mengirimkan survei ke TPS yang dipilih untuk mengumpulkan data suara dari pemilih yang datang. Mereka harus memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan cara teliti dan akurat. Dan yang keempat, pengolahan data. Setelah data suara terkumpul, indikator akan melakukan pengolahan data untuk menghitung perkiraan hasil pemilihan. Ini mungkin melibatkan penerapan bobot atau weighting pada data berdasarkan karakteristik populasi, seperti usia atau jenis kelamin dan sebagainya. Yang kelima, analisis dan pelaporan hasil. Setelah data diproses, indikator akan menganalisis hasilnya dan membuat laporan mengenai perkiraan hasil pemilihan. Laporan ini biasanya mencakup perkiraan jumlah suara untuk setiap calon partai politik. Dan yang keenam, sertifikasi dan validasi. Sebelumnya mengumumkan hasil quick count secara resmi, indikator harus melakukan sertifikasi dan validasi terhadap data dan metodologi yang digunakan. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil dapat dipercaya dan akurat. Ketujuh, komunikasi dengan baik. Hasil quick count kemudian disampaikan kepada pihak publik melalui berbagai saluran seperti konferensi pers, situs web, atau bahkan media sosial. Indikator harus jelas dan transparan dalam menjelaskan metodologi yang digunakan, kesalahan dan asumsi yang berdasarkan perkiraan hasil. Oke, baik. Untuk yang pertama ada definisi populasi. Indikator harus mulai dengan mendefinisikan populasi yang ingin mereka survei. Populasi ini bisa berupa seluruh pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan tersebut. Definisi yang jelas akan membantu dalam menentukan siapa yang akan diikutsertakan dalam sampel. Untuk yang kedua, itu ada pemilihan metode sampling. Terdapat berbagai cara metode sampling yang dapat digunakan, seperti sampling acak sederhana, stratifikasi, klaster, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Pemilihan metode sampling harus mempertimbangkan karakteristik populasi, ketersediaan data, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu pengukuran tingkat keyakinan. Indikator harus menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan untuk estimasi hasil pemilihan. Tingkat keyakinan biasanya diukur dalam bentuk margin of error yang dapat diterima. Semakin besar sampelnya,
maka semakin kecil pula margin of error yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu penentuan ukuran sampel. Setelah tingkat keyakinan ditetapkan, indikator harus menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai margin of error yang diinginkan. Ini dapat dilakukan menggunakan rumus statistik yang mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat keyakinan, dan estimasi variasi dalam populasi. Yang kelima, pemilihan lokasi dan unit sampling. Indikator harus memilih lokasi atau unit sampling yang mewakili variasi dalam populasi. Ini bisa berarti bahwa memilih wilayah geografis yang berbeda, kelompok demografis yang berbeda, atau jenis pemilih yang berbeda. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah sampel ditentukan, indikator harus mengumpulkan data dari sampel tersebut. Ini bisa dilakukan melalui survei lapangan, telepon, atau online, tergantung pada metodologi yang dipilih. Yang ketujuh ada analisis data. Setelah data terkumpul, indikator harus menganalisisnya untuk menghasilkan estimasi hasil pemilihan. Ini melibatkan perhitungan persentase dukungan untuk setiap calon atau partai politik, serta margin of error yang terkait. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah interpretasi hasil. Hasil dari analisis data harus diinterpretasikan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan margin of error dan potensi bias dalam sampel. Indikator harus menyajikan hasilnya dengan jelas dan transparan, dan menyertakan informasi tentang batas-batas ketidakpastian yang terkait. Oke, baik, mungkin sekian dari saya, Tia Rahmat Evan, dan saya kembalikan kepada moderator. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.